Arba salasa isnan wahid aghliqil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Malhik 2 kedatangan alumni-alumni hebat yang bisa Anda saksikan. Dan kedatangan mereka ada dalam acara expo. Dan karena kalau istilah Pak Sul itu ngiris. Nah, mumpung ada mereka, kita minta mereka bertemu di Cafe Samasta. Dan nanti insya Allah kita akan ngobrol bersama alumni-alumni hebat Malhik 2. Dan biar tidak memperlama waktu, kita kenalan dengan mereka terlebih dahulu. Dimulai dari, bentar, saya ditemani Ustadz Asep kali ini. Kalau biasa saya sendirian karena bintang tamu atau tamunya cuma 1-2. Karena sekarang banyak, saya nggak berani kalau sendirian, maka saya minta Ustadz Asep untuk menemani. Ustadz Asep, punten dipandu biar mereka mengenalkan mereka itu siapa dan alumni tahun berapa. Monggo Ustadz. Siap. Sebelum saya persilakan untuk perkenalan masing-masing dan dari kampus mana saja. Kiranya perlu ya dicas. Apakah teman-teman masih ingat ya slogan iya, Malhik 2 ya, agar lebih ramai gitu ya, biar lebih semangat dan tidak tegang gitu ya. Coba kita tes ya, kita cek. Saya ikut nggak Ustaz? Ya harus ikut, karena Ustaz bagian dari Malhik 2. Oke, Malhik 2, join us, be the best. Oke, sekali lagi Malhik 2, join us, be the best. Oke. Perkenalan dimulai dari sebelah kanan saya kali ya, kemudian sampai seterusnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Syaiban Asa. Saya alumni Malhik 2 tahun 2022. Sekarang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, semester 3, jurusan Teknik Mesin. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nur Syahwan Rafdi. Saya dulu aliyah di jurusan ilmu IPS dan juga saya dulu di spesifikasi administrasi perkantoran. Sekarang saya sedang berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekarang saya sedang berada di semester 7. Perkenalkan, nama saya Jelita Rinalhaq. Saya dari dulu waktu di Malhik 2, angkatan 22, jurusan IPS, vokasi bahasa Inggris, dan sekarang saya menempuh pendidikan di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan ilmu komunikasi. Perkenalkan, saya Audina Hilatul Aulia Burhani, lulusan angkatan 2023. Dulunya waktu di Malhik 2 jurusan IPA MLC, sekarang saya berkuliah di jurusan Agribisnis Universitas Brawijaya. Nama saya Nadia Putri Mardika. Saya lulusan Malhik 2, jurusan IPA Olimpiade atau Imersi, dan sekarang saya berkuliah di Universitas Diponegoro, prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Fika Maziatun Nafisah. Saya sebagai alumni Malhik 2 angkatan 2023 di jurusan IPA Imersi, dan sekarang saya berkuliah di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, saya Ainisal Sabila, lulusan aliyah tahun 2022, jurusan IPS, program dengan vokasi Tata Busana. Sekarang sedang melanjutkan belajar di Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Pendidikan Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Ayu Safira, saya dari IPA Vokasi Bahasa Inggris dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia dengan prodi D3 Analisis Kimia. Saya Nur Robi Arisa Putra, alumni Malhik 2, mengambil vokasi keagamaan tahun 2022. Dan sekarang saya sedang menimba ilmu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widianto. Dulunya saya mengambil IPA Imersi dan sekarang saya sedang menempuh di pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya di jurusan Fisika Murni. Perkenalkan, saya Dimas. Saya sendiri lulusan Malhik 2 tahun 2022. Sekarang berkuliah S1 Teknik Mesin di Universitas 11 Maret, Surakarta.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Demikian Ustadz, sudah kenalan masing-masing ya. Nanti Ustadz, selanjutnya bincang-bincang santai. Hafal nggak namanya? Enggak. Nanti saya hafalkan setelah ini ya. Ya udah nanti kita ngobrol santai. Tadi kan expo ya? Expo. Gimana adik kelas antusias nggak kira-kira kalian sukses membawa berapa adik kelas untuk ikut jejak kalian kira-kira? Sok, silakan yang mau menjawab siapa dulu? Ya, silakan. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah mengadakan Expo Kampus. Terlebih lagi untuk guru-guru Aligma 2 dan siswa-siswa Malik 2. Tadi benar-benar experience yang sangat wow gitu. Soalnya apa? Ketika kita mensosialisasikan, mempromosikan kampus kita, mereka tuh sangat antusias. Sampai banyak yang ingin lanjut ke kampus-kampus yang kita sedang promosikan karena pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan oleh para mahasiswa ini. Terlebih lagi para Malik 2 ini, siswa Malik 2 sangat luar biasa dalam hal akademik maupun dari aktivitas sehari-hari gitu. Mungkin sekian Ustaz. Kira-kira nih berapa persen nih bisa membawa adik kelas atau berapa orang kira-kira? Kalau dari persentase 100 saya pribadi 70%. 70%, Masya Allah. Alhamdulillah. Jumlah kas akhirnya ada berapa Ustaz? Kalau 70% berarti kisaran berapa? 299. 299, kayak 70% insya Allah nanti. Dan nanti kami membuat aliansi Rohmani Malang Malik 2. Kita perlu tanya Ustadz, apakah dia juga korban Expo tahun kemarin itu? Oh ya, nggak, biarkan nanti temen yang ada nggak kalian termasuk korban Expo dari yang sekarang di sini? Ada? Kalau saya sendiri enggak ya Ustadz, karena baru saya alumni Malik 2 yang masuk UPN Veteran Jawa Timur. Jadi dan tahun kemarin juga kan nggak ada ya Ustadz, nggak ada kampus expo. Jadi kita benar-benar cari tahu sendiri kampus-kampus yang kita pengen masukin kayak gitu. Luar biasa. Oh ya. Nggak ada Ustadz. Ya memang berapa tahun kemarin kita nggak ada expo ya. Jadi mereka memang cari info sendiri. Karena pandemi mungkin ya, Ustadz. Betul Ustadz, betul. Kalau yang kalian sekarang kan di kampus menjadi mahasiswa gitu ya. Ada nggak sih perbedaan sekarang jadi mahasiswa dan dulu siswa, itu perbedaannya apa? Atau mungkin shock culture mungkin istilahnya seperti itu. Itu apa? Coba ada yang dari yang lain. Yang ini dulu nih. Untuk perbedaan di siswa biasa di Malik 2 sama sekarang di mahasiswa, ya culture shocknya di belajarnya ya, mungkin lebih pelajarannya lebih spesifik aja kalau misalkan di kuliah. Kalau misalkan di Malik 2 kan waktu itu masih campur kayak gitu. Tapi yang di Malik 2 itu menjadi dasar kita untuk menjadi lebih baik di kuliahan gitu. Jadi kita udah tahu basic-basic tuh apa aja yang mau dipelajarin di universitas nanti. Berarti basicnya dapat dari Malik 2 gitu ya? Betul. Luar biasa. Ya memang kuncinya dimanapun kita berada harus butuh adaptasi dulu Ustaz. Saya kira Malik 2 alumninya mudah untuk beradaptasi. Silakan Ustaz, pertanyaan berikutnya. Kalau misal apa namanya hal yang masih terngiang-ngiang tuh di Malik 2 itu apa kira-kira? Atau pengalaman yang paling tak terlupakan mungkin ya di Malik 2? Ada yang mau jawab atau saya tunjuk? Ya ini aja lah yang dekat. Mau namain aja. Kan kalau di Malik 2 itu kan kita didorong buat, ya. Sangat didorong buat kayak ya pokoknya ayo maju, pokoknya didorong buat berkembang gitu kan. Sedangkan kalau kita di kampus itu kita tuh kayak mandiri banget gitu. Kayak kita tuh kan kalau di sekolah kan kayak ada guru tuh deket. Sedangkan kalau di kampus tuh kita emang bener-bener apa ya, mandiri, dituntut untuk mandiri banget gitu. Jadi kalau ketika kehidupan di kampus itu tuh udah terbiasa gitu, udah kayak apa ya, udah tinggal jalan. Oke, berarti Malik 2 mampu gitu mengantarkan siswanya untuk mandiri berprestasi. Iya, tepuk tangan buat Malik 2. Selanjutnya apa Ustaz? Terserah. Bingung pasti mau nanya apa. Mungkin saya izin menambahkan kenangan bersama Malik 2. Dulu waktu masih Abah Muklas masih langgeng itu pernah diajar kitab usul fiqh. Alhasil dari materi-materi yang beliau ajarkan dan mental yang sangat kuat bentukan dari Malik 2 atas dasar prinsip keagamaan dan juga atas ajaran teori materi,
persiapan hidup dari Abah Muklas itu benar-benar melatih mental kita, yang mana itu bisa membawa kita menjadi kayak mental health gitu, mental yang kuat dan sehat bisa menghadapi tantangan zaman, dan ini semua all in Malhik 2. Dapat di Malhik 2 itu ya. Luar biasa buat Malhik 2. Kalau misal hari ini kalian, tadi kayaknya nggak semua guru ketemu tuh ya, tapi kalau kita kan ada kamera ya, kira-kira ingin mengucapkan apa untuk para guru di Malhik 2 coba? Saya pilih Ustadz. Ini yang udah megang mic. Oh ya udah, silahkan Mas. Sebelumnya ya pasti ucapan terima kasih dalam-dalamnya untuk guru-guru Malhik 2, karena jujur banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan yang sangat bermanfaat untuk kami gitu. Terlebih mungkin untuk guru-guru yang mengajar saya, Ustadz Asep juga waktu mengajar kitab juga ya Ustadz Asep. Jadi ya semua ya terima kasih lah untuk semua guru-guru Malhik 2 yang sudah mengajarkan ilmu-ilmu yang berharga. Kemudian mungkin lebih khusus lagi untuk guru-guru di kelas saya di Mercy mungkin ya Ustadz, soalnya setiap hari kita kan ketemu sama jadi ya benar-benar berguna, dan benar-benar pelajaran-pelajaran yang diberikan, baik itu pelajaran akademik maupun pelajaran hidup itu yang diberikan gitu, pesan-pesan itu benar-benar ngena sampai di kuliah gitu aja. Terus kembali ke Expo ya, tadi ada yang lupa. Expo itu kenapa yang kan dari jumlah alumni yang sangat banyak itu, kenapa yang datang itu kalian? Kenapa kalian mau datang gitu? Ada dorongan apa gitu? Motivasi kalian datang Expo ke Malhik 2 kira-kira gimana? Sarwan? Gini ya. Terutama dorongan pribadi saya untuk bisa ketika dapat informasi nih untuk bantu dalam Expo kampus di Malhik 2 ini. Jujur awalnya sempat ragu, cuman dalam dorongan hati ketika awalnya kan saya juga bisa masuk universitas itu karena Malhik 2. Jadi untuk saya, maksudnya mungkin saya belum bisa melakukan hal banyak untuk Malhik 2 yang mungkin dengan salah satu saya membimbing adik-adik atau misalnya memberitahu Expo kampus di adik-adik angkat, itu juga merupakan turut membantu, mungkin sedikit bantuan yang mungkin gak seberapa, tapi ya saya harap bisa bermanfaat buat adik-adik dan Malhik 2 tentunya. Seperti itu. Gitu Ustadz jawabannya. Siap. Kalau mau nambahin ya, silakan. Kenapa saya ikut Expo ini? Karena saya tuh pengen banget mendorong adik-adik kelas itu tuh sebenarnya kalau mereka mau punya kemauan dan bisa berusaha, dan mereka tuh istilahnya bisa memanfaatkan apa yang ada di Malhik 2 gitu. Mereka tuh bakal nggak usah pesimis gitu. Sebenarnya tuh mereka tuh itu sebenarnya bisa. Cuman bagaimana mereka bisa memanfaatkan apa yang ada di Malhik 2, dan mereka harus punya kemauan dan sedikit dorongan. Ya, artinya potensi yang ada di Malhik 2 atau Pondok Pesantren Al-Hikmah itu sangat banyak sebenarnya gitu ya. Dan itu sangat cukup sekali untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pertanyaan itu gini, karena kita tahu potensinya ada sangat banyak, tetapi untuk bisa menyadarkan bahwa kita itu punya potensi itu kira-kira apa? Nah, dengan Expo ini mungkin dari kita langsung ini mereka bisa langsung menemukan bukti nyata gitu, bahwa sebenarnya kalian tuh bisa. Ya, ada mau menambahi jawaban yang lain coba? Ya. Izin menambahkan Ustadz, mungkin untuk menyadarkan potensi kepada adik-adik itu kita menceritakan keseruan dan mungkin pengalaman-pengalaman yang nggak bisa didapetin kalau kita kuliah Ustadz. Jadi itu bisa buat mereka, ternyata kuliah tuh seru ya, ternyata kuliah itu menyenangkan kayak gitu. Jadi itu bisa mendobrak semangat mereka untuk bisa masuk universitas kayak gitu. Oke. Ada yang menambahkan yang lain? Ya, silakan. Ya, izin menambahkan seperti yang sudah dibilang sama Mbak Jelita tadi, bahwa di universitas atau di perguruan tinggi kita bisa menemukan hal-hal yang belum bisa kita dapatkan di Malhik 2 ini. Contohnya itu ada saya sebagai lulusan Malhik 2 jurusan IPA Olimpiade yang mungkin sedikit terbatasi oleh sosial, karena mungkin fokusnya di Olimpiade. Jadi ketika ada seseorang atau yang ingin meningkatkan kualitas diri, seperti contohnya mengikuti organisasi, OSIS, seperti itu. Mungkin kita bisa menjumpai organisasi seperti BEM, seperti Himpunan Mahasiswa di universitas. Jadi kita bisa mencoba hal-hal tersebut. Begitu Ustaz. Oke. Yang menambahkan Ustaz? Mungkin pertanyaan tambahan Ustaz.
Jadi dari rasa bangga yang dimiliki teman-teman tadi tentang sistem yang sudah terbangun di Malik 2 ya, tentu teman-teman kiranya bangga ya, karena madrasah kita basicnya pesantren ya. Ada nilai plus dibandingkan madrasah-madrasah lain di luar pesantren gitu ya. Mumpung musim PPDB, barangkali bisa membuat daya tarik adik-adik kelas SLTP yang ada di luar sana supaya lebih tertarik ke madrasah yang di dalam pesantren gitu ya. Mungkin bisa diceritakan keseruan sekolah sambil pesantren itu bagaimana itu, dan pengalaman berharga yang bisa ya kemudian dipakai ketika di dunia perkuliahan itu ya. Silakan, boleh siapa saja. Yang belum ngomong. Coba siapa? Nih. Ya. Oke, jadi pengalaman yang saya dapatkan selama di Malik 2 ini yang tentunya saya terapkan ketika saya sudah duduk di bangku perkuliahan ini adalah nilai-nilai yang hanya ada di Malik 2. Jadi kayak aku sebagai alumni dari Malik 2 itu sendiri dulu ketika bersekolah di sini, saya mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat berharga yang tentunya di luar sana tuh belum tentu kita dapat. Jadi kalau misalnya buat adik-adik di sana kayak bingung nih pengen lanjutin sekolah di mana, Malik 2 tuh benar-benar recommended banget pokoknya. Lah kenapa? Soalnya di sini tuh enggak hanya berbasis pesantren salaf, tapi juga tentang juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sains yang mencakup di pelajaran umum juga. Buktinya kami para santri di sini bisa tembus di PTN favorit top Indonesia. Jadi kayak nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu buat masuk ke Malik 2 karena di sini sudah terjamin kualitas dari agamanya dan juga secara potensi secara umumnya. Gitu aja sih. Oke, luar biasa. Dari kaum Hawa masih ada yang mau menambahkan? Atau kita berpindah ke kaum Adam? Sok, silahkan. Ya, silakan. Nih, ya. Ya, terus buat adik-adik SLTP ya, Malik 2 itu punya cara unik sendiri ya buat mengajarkan kepada siswanya. Maksudnya tahu bagaimana yang bakalan digunakan dalam universitas, maksudnya difokuskan seperti itu, dan selalu dibimbing bagaimana agar murid-murid itu bisa memahami dengan benar seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan masuk Malik 2 bakalan dapat perhatian lebih dari guru gitu. Untuk semua jurusan. Ya, luar biasa juga ya. Dari kaum Adam barangkali menambahkan dan bisa menceritakan kali ya, ngantri di kamar mandi selama di pondok atau budiken itu suatu penderitaan atau pengalaman berharga itu. Silakan ya. Sebelumnya, kalau tadi teman-teman membicarakan tentang kesenangannya di Malik 2 yang merupakan basis pesantren ini, menurut saya sendiri sebagai generasi Gen Z ini ya, bersekolah dan pesantren itu tidak semuanya enak. Contohnya sendiri adalah bangun pagi. Mungkin untuk kita yang kita ini mungkin bangun pagi itu menjadi sesuatu yang sangat berat ya. Tapi dengan dorongan yang sudah dibangun oleh Malik 2 ini, di kuliahan saya cukup terbantu karena sudah terbiasa dengan habit yang dibangun di Malik 2 ini. Oke, luar biasa ya. Jadi terbiasa bangun pagi, kuliahnya nggak telat berarti ya. Ada lagi kaum Adam yang menambahkan kesan yang mungkin tidak terlupakan sampai sekarang gitu ya. Ya, silakan. Baik. Sebenarnya ketika disuruh menyampaikan kesan, mungkin saya ada sedikit cerita. Mungkin dulu ketika kita masih di Aliyah, mungkin akses ke informasi tentang dunia perkuliahan kampus itu mungkin sangat minim, dan bahkan kita nggak tahu apa-apa jalur apa yang mau kita lalui untuk masuk ke universitas itu. Namun yang saya headline di sini, kehebatan dari guru-guru di Aliyah sendiri. Mereka mau membimbing dari awal, menjelaskan dari awal bagaimana jalur apa aja yang ada di kampus itu, dan benar-benar mengantarkan kita kepada universitas impian kita. Nah, buat adik-adik mungkin yang masih bingung untuk berdaftar Malik 2, jujur
terkesan pertama itu adalah jangan ragu, karena awalnya mungkin dalam kesusahpayahan dalam menuntut ilmu di Mahlik 2 itu sangat amat bermanfaat nanti di dunia perkuliahan. Mungkin teman-teman nanti akan jauh dari keluarga, hidup sendiri mandiri di dunia perkosan atau dunia mahasiswa dan sebagainya. Itu sangat amat dididik di awal dari Mahlik 2, seperti kayak kita di Aliyah kita memanajemen waktu dari misalnya kita bangun, store hafalan atau sebagainya. Nah, di kampus pun juga kita bisa memanajemen waktu apa aja dengan cara kayak manajemen waktu mata kuliah, kita mau ngambil mata kuliah di kelas apa dan sebagainya. Itu sangat amat membantu dalam segala hal tentunya. Dan lagi-lagi guru-guru di Aliyah, guru-guru di Mahlik 2 ini benar-benar the best, dan akhirnya bisa mengantarkan kita teman-teman semua bisa ke universitas impian seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi intinya di pesantren memang diajarkan manajemen waktu yang nanti bisa terbiasa ya di dunia perkuliahan. Sudah tidak kaget lagi ya untuk memanage waktu di mana perkuliahan padat, apalagi harus aktif organisasi ya, atau ikut pengembangan mahasiswa yang lain gitu ya. Begitu Ustadz. Saya pengen dengar suara ini nih. Tadi belum ngomong ya? Oh, iya. Ya, silakan bersuara. Jadi Mahlik 2 ini itu adalah tempat yang sangat cocok untuk kita mengembangkan diri dan mengeksplorasi apa yang kita bakat kita. Dan saya dulu IPA imersi. Jadi ada program yang namanya Study Together at Night. Jadi itu program di mana kakak kelas mengajari adik kelasnya apa yang kalau tidak paham itu ditanyakan, bisa di murojaah, ibaratnya seperti takror gitu. Takror tapi yang memandu kakak kelas gitu ya. Dan terkadang memang kakak kelas itu lebih ngena ya daripada disampaikan sama guru gitu nggak sih? Karena kan apa namanya sebaya, jadi mau menyampaikan apa itu kan secara langsung bisa tersampaikan seperti itu. Dan itu yang memang dibangun di iklim belajar di Mahlik 2 kurang lebih seperti itu sebenarnya. Gitu Ustadz? Oke. Ada nggak yang belum ngomong? Oh ya ini. Oke, karena atas pengalaman saya sendiri, saya mendapatkan didikan yang sangat tegas dari guru-guru saya, sehingga ketika saya kuliah, walaupun ditegasin sama dosen-dosen saya tidak lemah. Begitu, karena sudah terbiasa begitu. Iya. Jadi kangen Aliyah lagi nih. Udah? Oh, udah Ustaz. Udah ya. Nanti di akhir sebelum penutup kita minta ya, mungkin 2 putra, 2 putri untuk menyampaikan quote sedikit saja ya untuk Mahlik 2 itu, tentang Mahlik 2 ya. Siapkan ya ratu-ratu dan raja-raja quote. Barangkali bisa memotivasi adik-adik ya SLTP yang mau mendaftarkan dirinya di Mahlik 2 itu. Itu nanti di akhir acara saja Ustaz. Di akhir. Silakan kembali. Nah, kalau sekarang ini saya minta ada kuis. Seberapa Mahlik 2 kamu? Ya, seberapa Mahlik 2 kamu? Seberapa Mahlik 2 kamu itu pertanyaannya saya hanya memantik cuma 2-3 pertanyaan. Nah, selanjutnya saya berikan kalian kesempatan untuk bertanya ke misalkan Sarwan ke siapa gitu dan kamu ke siapa dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaan ini nanti aturannya gini. Saya menyampaikan satu pertanyaan. Nah, siapa yang bisa jawab, kemudian dilanjut untuk memberikan pertanyaan kepada siapa, gitu ya? Siap? Atau butuh waktu menyiapkan pertanyaan? Untuk yang pertanyaan berarti terserah kita, tapi ya tergantung Mahlik 2, ya. Makanya seberapa Mahlik 2 kalian? Nih, saya udah menyiapkan pertanyaannya. Kalau nggak bisa jawab gimana, Ustaz? Suruh bayar tempat. Baca tabarok Ustaz. Sama-sama. Gini, seberapa Mahlik 2 kamu? Mahlik 2 itu kan dalam sejarahnya mengalami beberapa fase. Nah, yang kalian menangi itu apa? Jumpai. Ya, jumpai itu kalian sudah di kepala sekolahnya adalah Fasulhi ya. Dan sebelumnya adalah apa? Mukhlas. Nah, pertanyaannya sebelum Mahlik 2 itu dipimpin oleh kepala madrasah
Kiai Haji Mulas Hasim, siapakah Kepala Madrasah Aliyah Al-Hikmah II? Ya, silakan. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah surat Al-Fatihah. Nggak ada yang tahu? Iya, sepertinya generasi muda semua, Ustaz. Oh iya. Berarti diganti pertanyaannya ya? Kalau tanya ke saya boleh. Oh ya udah, karena kalian nggak bisa jawab, saya lempar ke Ustadz Asap. Siapa Ustadz? Saya juga alumni Malik 2. Oh iya, ini alumni. Jadi saya mewakili teman-teman alumni Malik 2 bahwa Kepala Madrasah Malik 2 sebelum Abah Mukhlas itu Pak Tamam namanya. Pak Nur Tamam dari Pekalongan. Pak Tamam itu dulu alumni mana saat Kanada ya? Iya. Pernah kuliah di Kanada. Jadi Malik 2 itu kepala sekolahnya adalah orang-orang hebat, insya Allah. Nah, kalau ini insya Allah, kalau sampai nggak tahu berarti bukan dipertanyakan ke Malik 2-nya itu. Apa? Jadi kitab ini tuh dikaji oleh seluruh siswa Malik 2 dan menjadi salah satu syarat untuk kemudian bisa mengambil ijazah. Pengampunya kalian mungkin ada kesan dan trauma atau hal yang lain. Nah, pertanyaannya adalah siapa pengarang kitab? Dibaca. Bukan siapa pengarang itu, tapi apa nama kitab tersebut? Ya, Fathul Qarib, betul. Nah, sekarang saya berikan kesempatan buat Mbak Jelita untuk bertanya ke temannya dan kemudian dilanjut. Pegang mic-nya. Boleh mikir sebentar ya, Ustaz? Ya, boleh. Aku mau tanya ke, boleh ya? Rujuk Ya, ya? boleh, Sob, silahkan tunjuk. Ke Bella. Ya. Oke, Bella. Pegang mic-nya dulu nih. Ada mic-nya ya. Langsung ya setiap pertanyaannya. Ada berapa spesifikasi di Malik 2? Aduh, kayaknya ini saya perlu ngitung dulu ya. Yang pertama nih ada vokasi tata busana, yang kedua ada perikanan, yang ketiga ada administrasi perkantoran, yang keempat ada DKV, yang kelima ada bahasa Inggris, dan yang keenam ada satu lagi nih. Iya, pengelasan, teman-teman. Benar nggak, Sat? Betul ya? Yeay. Tuh, Lore. Selanjutnya kamu bertanya. Ditujukan kepada siapa? Oke, pertanyaannya adalah petugas kebersihan paling baik di Madrasah Aliyah. Siapa ya namanya? Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Mas Robert. Oke, Mas Robert. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bella. Petugas kebersihan paling baik dan paling rajin beliau bernama Pak Sarmin. Betul ya? Iya. Ya, mudah-mudahan Pak Sarmin selalu diberi kesehatan. Ya. Karena kalau tanpa Pak Sarmin, Malik 2 itu sangat kotor ya. Jadi luar biasa beliau ya. Selanjutnya silahkan kamu beri pertanyaan untuk siapa? Ya, pertanyaan untuk Mas Iban, mahasiswa UGM. Kemarin dari siswa Malik 2 pernah mengikuti lomba yang gelarnya internasional dan berhasil membawa trofi. Juara berapakah siswa Malik 2 itu dan juara apa? Sekian pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Mas Iban. Dijawab ya. Jadi yang terakhir itu kemarin kalau nggak salah itu ada lomba debat. Ya. Ada lomba debat juara 2 tingkat internasional di Qatar. Ya, di Qatar. Ya, itu udah. Ya. Ini jawabannya serius ya, nggak bercanda. Serius ya. Oh, ini UGM yang bercanda. Barangkali jawabannya bercanda. Iya. Oke, pertanyaan silahkan ditunjukkan ke siapa? Apa ya? Harus ke Putri atau? Enggak, bebas. Yang penting jangan ke para ustadz. Oke, siap. Saya tunjukkan ke siapa ya? Mungkin ke Masnya deh, boleh. Oke. Mas Sarwan. Ya, silahkan pertanyaannya adalah siapa
yang ibaratnya kayak jadi pemimpinnya, guru yang jadi pemimpin di imersi itu siapa? Aduh, kurang tahu karena saya anak sosial nih. Imersi siapa ya? Kurang paham kayaknya, kurang tahu. Oke, mungkin bisa dibantu Pak Asap, Ustadz Asap. Apanya? Bantu apanya? Nggak ada bocoran jawaban, Ustadz. Ya, di imersi itu yang menjadi guru besarnya siapa tuh di imersi itu? Ya mungkin bukan guru besar ya. Apa namanya istilahnya? Tapi wakakurikulumnya kali. Ya mungkin bahasa strukturnya gitu. Iya, itu wakil dari Kepala Madrasah bagian kurikulum yang menangani IPA unggulan atau imersi itu Bapak Abdul Wahid. Bapak Abdul Wahid ya. Ini jadi kenapa sampai nggak tahu itu bukan karena apa-apa, tapi karena memang sangat besarnya Malik 2 sehingga satu dengan lainnya seringkali tidak kenal gitu. Ya, gedungnya sekarang ada 3, Ustaz. Ada 3 lokal gedungnya. 3 lokal. Dan mau nambah 1 lagi jadi 4 lokal. Oke, selanjutnya. Ya. Oke. Mungkin guru berkesan yang paling berkesan, mungkin lebih personal aja ya pertanyaannya. Boleh. Guru berkesan, paling amat berkesan untuk Mbak yang mungkin paling sebelah sana, Mbak. Ya, guru paling berkesan itu siapa? Iya. Ya nggak usah ngarep Ustadz, kayaknya bukan Ustadz ya. Karena kayaknya nggak kenal juga ya. Menurut saya guru paling berkesan di Malik 2 karena saya dari jurusan IPA Olimpiade atau imersi, mungkin Pak Abdul Wahid ya yang tadi sudah disebutkan. Karena dari awal wawancara saya masuk imersi, tentunya pasti bimbing. Sudah dibimbing dan selalu memotivasi yang diwawancara gitu. Jadi apapun soal yang diberikan tentu pasti dikasih motivasi, dikasih bantuan dan intinya yang paling excited dari awal itu Pak Abdul Wahid kayak gitu. Sekarang gini, kalau misalkan Pak Abdul Wahid ada di sini, kita panggil Pak Abdul Wahid. Kira-kira apa yang akan disampaikan ke Pak Abdul Wahid? Nanti ada editing ya di musik, pakai musik gitu. Ya kita panggil Pak Abdul Wahid. Tapi bohong. Ya, sampaikan ke Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Di sini saya sebagai alumni Malik 2 jurusan IPA Olimpiade yang tentunya merupakan salah satu anak yang telah dibimbing oleh Pak Abdul Wahid dan guru-guru dan teman-teman yang lain, mengucapkan sangat banyak terima kasih untuk semua motivasi, untuk semua hal-hal yang sudah diajarkan, untuk semua motivasi hidup, untuk semua intinya semua yang udah diberikan selama 3 tahun dari awal saya masuk untuk wawancara imersi sampai dengan saya lulus dan mendapatkan PTN Universitas Diponegoro. Terima kasih untuk Pak Wahid. Nah, kebetulan Pak Abdul Wahid ada bersama kita. Mana Pak Abdul Wahid? Ya itu aja. Ya, itu Pak Abdul Wahid. Terima kasih ya. Gak jadi nangis. Oke, selanjutnya silahkan Mbaknya bertanya ke siapa. Berasa jadi undertoani ya. Bertanya kepada mungkin kakak yang pojok, yang Kak Dimas. Ya, Kak Dimas. Ada berapa sih program di Malik 2 dan sebutkan? Ada berapa program di Malik 2 dan sebutkan beserta pimpinannya gitu ya. Program di Malik 2 itu ada, pertama ada MAK. MAK sendiri itu keagamaan ya, unggulan keagamaan. Terus ada kelas imersi dan kelas reguler. Nah, kelas imersi sendiri itu adanya cuma IPA, sedangkan reguler itu ada IPA dan IPS. Mungkin seperti itu. Apakah jawabannya benar? Betul, ada perwakilannya nggak dari masing-masing program?
Yang dari MAK Yang mulai. MAK ada 1, IPA. Dari IPA. IPA. IPS. Oke, Imersi. mewakili semua ya. Ya. Oke. Nah, sekarang giliran untuk bertanya. Mungkin mau tanya ke sebelah saya. Oh iya, Masih. silakan. Malhik 2 itu punya kebiasaan di pagi hari, yaitu salah satunya adalah membaca salah satu bacaan di Al-Quran. Nah, itu suratnya namanya apa? Oh, dikirain suruh baca satu surat ya. Kelamaan sampai maghrib. Izin menjawab ya, untuk surat yang dibaca setiap pagi itu surat Al-Mulk. Al-Mulk, oke. Ada berapa ayat? Ini kayak ujian pesantren ya. Bener-bener santri ini. Tapi kalau misalkan jumlah berapa ayat yang hafal, tapi kayaknya ayat terakhirnya mungkin hafal. Awas jangan salah jawab Allahu Rabbul Alamin, nanti dikirain ayat itu ya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa Ilaihi ilaihi turja'un. turja'un. Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Itu Yasin. Kok jadi Yasin ya? Coba ada yang membenarkan jawabannya, coba. Udah lupa semua? Hah? Oke, yang ada gorong-gorongnya itu loh. Gorong. Satu kalimat aja nggak apa-apa, kalimat gorong, terakhirnya. Kayak gitu. Mungkin kalau dibaca dari awal mungkin hafal. Oh iya. Silakan, siapa yang baca dari awal? Ya udah, dilempar ke Ustadz Asep. Kenapa jadi Ustadz yang Ya nggak apa-apa. Ya, benar. Ya, coba itu. dibaca pakai mic. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Oke, tepuk tangan. Hafizah kita yang satu ini ya. Amin. Udah semua ya? Apa ada yang belum? Udah ada semua ya? Udah semua. Sekarang tempat paling memorable di sudut-sudut Malik 2 itu apa? Dari kamu. Ya pernah kepelarak kali di situ atau pernah? Mungkin saya salah satu yang cukup bandel ya. Dulu saya suka duduk di balkon. Di balkon? Saya suka duduk di balkon imersi. Karena apa? Tempat itu Mungkin memorable? tempatnya cukup nyaman ya untuk saya, walaupun geraknya sedikit, tapi cukup menyenangkan. Bertengger di balkon kayak tempatnya burung. masih nggak, Sad? Tempatnya masih nggak sekarang? Masih ya? Masih. Tadi udah dikunjungi? Enggak ditutup sih. Tapi ya karena sekarang bukan anak Malik 2 dan sepertinya tidak bisa bandel lagi ya. Jadi tadi cuma ngelihat doang. Oke, selanjutnya mbaknya. Mik. Menurut saya tempat paling memorable selama saya di Malik 2 itu adalah ruang kelas saya di bawah meja. Di bawah meja? Iya, kenapa? Soalnya kan dulu sering banget tuh jam kos. Nah, jam kos tuh saya pokoknya nggak mau membuang waktu dengan sia-sia, ya pokoknya saya harus tidur. Mau biar nanti saya nggak rugi kalau saya nggak tidur, ya nanti saya bakalan ngantuk di jam pelajaran gitu sih. Kelas ternyaman soalnya, kelas itu udah paling nyaman. Ya manfaat sekali ya hidupnya. Manajemen waktu namanya Ustaz. Ya, manajemen waktu. Begitu ada jam kosong tidur. Langsung ya. Betul. Selanjutnya, nah ini UGM bercanda. Ya, Oke, silakan jawab dengan serius, jangan bercanda ya. Mungkin tempat paling memorable ya untuk saya ya paling di lab multimedia imersi itu di mana saya bisa bercengkrama dengan teman-teman, dengan guru juga, dengan guru-guru imersi. Jadi itu mungkin tempat paling
Ya paling sering saya kunjungi juga, kebetulan hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari pasti saya ke situ. Mau libur, mau lagi pelajaran pasti saya kadang ke situ. Ah iya ya. Jadi itu tempat paling memorable. Memorable ya. Mbaknya. Oke, jadi saya ada tempat memorable yang sangat amat sangat saya rindukan sampai saat ini. Ruangannya tuh ada di Tata Busana, gedung Tata Busana, bagian ujung yang ada kaca paling besar. Itu di situ saya sering banget ngobrol sendiri di depan kaca, padahal nggak ada siapa-siapa, curhat gitu loh. Bener-bener itu mungkin kaca menemani saya ya, perjalanan saya di Alia. Itu sih yang paling saya kangenin. Tadi udah dikunjungi? Kebetulan tadi masuk tapi ada gurunya, jadi malu untuk bertemu dengan kaca itu. Oke. Masnya yang baju kuning? Menurutku tempat yang paling memorable itu balkon asrama. Balkon asrama? Iya. Saya anginnya sepoi-sepoi. Terus bisa buat merenung, bisa buat itu. Ya, bisa buat merenung, bisa buat mencari inspirasi mungkin gitu ya, selain di kamar mandi. Mencari inspirasi. Oke, selanjutnya Ustaz Asap yang pilih siapa kira-kira? Sepertinya terkait kesan yang berhubungan dengan tempat, guru, tempat sudah ya Ustaz. Iya. Kita ke mungkin event ya atau monggo. Kegiatan-kegiatan di Malik 2 yang mungkin sampai sekarang tidak pernah terlupakan gitu ya, karena saking berkesannya itu kegiatan itu ya. Boleh perwakilan dari masing-masing jurusan kali ya, dari mulai yang program ilmu pengetahuan alam, sosial dan keagamaan, aktivitas atau event ya atau acara di Malik 2 yang paling berkesan menurut Anda itu apa? Silakan mulai dari program mana saja boleh. Ya dibebas lempar silahkan. Mungkin di program IDS dulu ya. Ya boleh. Program ketampilan boleh. Ya. Untuk di IDS itu ada program namanya EVEL English Festival, di mana di situ ada ajang lomba seperti debate, speech, spelling bee dan lain-lain. Itu benar-benar membuat anak IDS itu mengembangkan bakatnya di situ, Ustaz. Jadi apa yang kita nggak pernah coba sebelumnya kan kayak debat atau speech kayak gitu kan kita belum pernah di SMP, Ustaz ya. Jadi di situ benar diajarin sama sister-sisternya juga. Ya, jadi kita bisa gitu mau nggak mau karena kita harus maju, Ustaz. Jadi yang ngajarin siapa tadi? Sisternya Sot. Suster, Ustaz, suster. Iya, suster. Ya, tapi untuk aku pribadi ada satu, mungkin ini bukan event dari Malik 2 tapi pengalaman mewakili Malik 2 di acara SMA, Expo SMA ya mungkin bisa dikatakan di SMTS Brebes kalau nggak salah itu. Itu memorable banget sih buat saya. Jadi bisa ngenalin Malik 2 ke adik-adik MTS Brebes seperti itu. Oke, itu event yang paling berkesan ya menurut Mbak Jelita ya. Oke, dari program yang lain atau keterampilan yang lain atau spesifikasi yang lain ya. Kebetulan saya spesifikasi Tata Busana. Waktu itu ada event yang benar-benar saya bangga banget, sampai sekarang saya bisa menunjukkan hasil karya saya, bisa membuat gaun sendiri pas kelas 3, membuat gaun dan ditunjukkan dan dipamerkan, di fashion show kan kepada teman-teman Alia semua. Itu sangat-sangat bangga sekali bahwa oh ternyata saya bisa ya membuat ini semua. Untuk teman-teman semua agar bisa mengikuti fashion show secara ilegal secara legal di Alia, silahkan untuk mengikuti program vokasi Tata Busana. Oke, mantap. Lebih berkesan lagi nanti kalau nikah gaunnya jahit sendiri ya. Oke, yang lain? Ini kaum ada belum? Atau masih ada kaum Saya sendiri itu yang event paling berkesan di Malik 2 itu adalah Go RLP, Go Black Overall Language Party. Itu adalah lomba yang diadakan oleh sub OSIS yang ada di Malik 2 khususnya Madrasah Aliyah Keagamaan. Di mana itu Go RLP adalah event yang menemukan siswa-siswa Malik 2 khususnya program keagamaan untuk beradu bakat keterampilan dalam konteks bahasa bilingual, yaitu bahasa Arab dan Inggris.
Jadi di situ kita terpaku untuk harus bisa memberikan yang terbaik, dan dari situlah kunci untuk step selanjutnya dimulai. Setelah Gor LP untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti lomba debat bahasa Arab, lomba debat bahasa Inggris, itu adalah kunci utama atau bakat pertama yang akan kalian temukan adalah mengikuti Gor LP. Sekian. Oke, jadi wadah awal untuk menjadi juara ya di lomba-lomba yang seperti kemarin juara internasional dari Gor LP ya. Nah, juarawan Malik 2 yang berangkat ke Qatar internasional runner up debat itu mereka semua adalah hasil dari GORLP, Goblet of Real Language Party, lomba 2 bahasa Arab dan Inggris. Oke, luar biasa ya Malik 2 ya. Dan sekarang biasa di luar Ustadz. Nggak cuma luar biasa, sering lomba sih jadi biasa di luar. Masih ada? Ya silakan. Jadi kan saya dari Imersi sendiri kan. Ada satu program yang paling berkesan buat saya, yaitu ada itu namanya Fanfare Opera. Nah di situ tuh selain kita dari program Imersi Olimpiade itu bisa Olimpiade, kita juga bisa bahasa Inggris. Jadi di Fanfare Opera ini tuh kita tuh dilatih buat menampilkan apa yang kita punya seperti storytelling, drama, itu tuh semuanya tuh pakai bahasa Inggris, sampai MC-nya juga pakai bahasa Inggris kan. Dan itu tuh ditunjukkan oleh seluruh yayasan boleh datang, mau itu SMK, MTS, pokoknya semuanya tuh boleh datang. Dan di situ tuh kita tuh diajarin bagaimana kita menampilkan yang baik, bagaimana kita berbahasa Inggris yang baik. Selain itu kita juga dilatih buat manajemen organisasi. Nah, jadi itu tuh sangat mengasah kemampuan kita selain di bidang Olimpiade. Dan jangan lupa nanti di tanggal 9 Februari 2024 ada Fanfare Opera yang ke berapa ya? Yang ke 9. Jangan lupa datang ya. Itu terbuka buat umum. Luar biasa. Jadi masing-masing memiliki program, masing-masing jurusan. Boleh nggak disebut jurusan itu ya? Itu ada program-programnya tersendiri. Ada lagi yang lain? Jadi mungkin program aku nggak terlalu banyak di sosial, apalagi reguler. Cuman ada yang paling berkesan dan mungkin nggak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu mungkin ada program PKL yang mungkin walaupun ini event pertahunan atau program pertahunan dari Malik 2, PKL yang dulu saya juga PKL di Yogyakarta, yang paling berkesan adalah saya di satu kelompok dibekali oleh handphone yang apa ya, kalau misalnya bunyi aja tuh satu busway itu kedengeran gitu. Dan itu paling memorable banget, dan itu ya program itu ya saya harap juga terus dikembangkan juga, karena hal itu juga bisa mendorong buat siswa-siswa itu bisa kenal dengan dunia pekerjaan dan sebagainya. Selain mendidik, itu juga menambah pengalaman dan wawasan. Itu sih. Oke, cukup lengkap ya, paket lengkap ya Malik 2 ternyata ya. Tepuk tangan buat Malik 2. Ya, ini kan tadi sudah cerita semuanya tentang hal-hal memorial ya yang tak terlupakan ya di Malik 2 ya. Nah, tentu setelah lulus dari Malik 2 kan mereka mengeksplor ya diri mereka masing-masing. Kemudian juga menemukan kesan-kesan yang baru ya di luaran sana ya. Barangkali bisa dibagikan ke adik-adik kelas yang sekarang masih aktif di Malik 2 ya. Kalau tadi kan untuk adik-adik kelas yang tingkat SLTP ya. Nah, anggap saja di depan ini adik-adik kelas Malik 2 sedang menyaksikan bersama ya, bahwa di luar itu banyak hal-hal yang perlu dieksplor yang kalian dapatkan. Boleh diceritakan sedikit-sedikit saja itu. Silakan, boleh mulai dari siapa saja? Ya, boleh. Ya, sok, silahkan. Oke, mungkin hal-hal yang bisa dieksplor, mungkin perbedaan aja Ustadz ya. Mungkin kalau misalnya di pondok itu banyak kan kita orangnya heterogen ya Ustadz ya. Sama, karena kita menuju agama kayak gitu, Islam kayak gitu ya Ustadz. Maksudnya ngaji dan lain-lain gitu. Kalau misal di kampus saya sendiri itu kan lebih salah Ustadz, salah homogen ya. Iya, salah Ustadz. I'm sorry. Kali bercanda. Ya, maksud saya kalau di pondok itu kan homogen ya Ustadz. Karena kita dituntut untuk ngaji dan lain-lain seperti itu. Tapi ketika di luar, ternyata saya banyak menemukan keheterogenan kayak gitu. Baik dari suku, agama, nusa dan bangsa enggak Ustadz. Jadi
di sana saya juga baru punya teman untuk beda agama juga, itu sangat berkesan buat saya Ustadz. Gimana kita belajar untuk toleransi kepada yang teman kita yang beda agama seperti itu. Jadi sebenarnya nggak cuma itu Ustadz, banyak banget yang aku pengen ceritain perbedaan antara di pondok dan di luar sana. Dan aku pengen teman-teman adik-adik angkatan 24 ini bisa mengeksplor sendiri Ustadz, karena memang dunia luar itu sangat-sangat wow. Ya, kan nanti tadi kan ada banyak tuh kan. Iya. Nah, banyak nanti akan ada event khusus nanti di podcast kesekian insyaallah. Boleh Ustaz, boleh. Siap-siap diundang. Ya, siapanya kalau datang kita siapkan. Siap Ustaz. Yang lain silahkan. Ya. Ya, mungkin pesan untuk teman-teman semua ya yang masih belajar di Malik 2 itu gali potensi kalian, karena pengalaman saya pribadi, saya menemukan kunci bakat itu ada di Malik 2, sehingga saya bisa membuka kunci-kunci setelahnya di jenjang perkuliahan dimulai dari kunci yang ada di Malik 2. Mungkin itu Ustaz pesan. Yang lain ya, silahkan. Saya izin menambahkan ke Jelita tadi. Kan di kampus itu kan emang heterogen banget ya. Nah, buat para orang tua yang memang kayaknya takut buat ngelepas anak-anaknya keluar kampus, kayak dikirakan sekarang itu pergaulannya kayak bahaya gitu kan, karena udah banyak kasus-kasus di luar sana yang kayak anak-anak remaja gitu kan udah banyak ya. Nah, kita di Malik 2 itu tuh punya prinsip, dan kita tuh diajarkan buat kokoh beragama. Nah, di situ kita udah terbentuk prinsip yang kuat dan punya pendirian. Jadi nggak perlu takut buat ngelepas kita di kampus-kampus di luar gitu, karena kita udah terbangun benteng yang kokoh buat beragama gitu. Buat adik-adik yang masih bersekolah di Malik 2, tentu banyak pesan dan kesan dari kakak-kakak di depan atau sebagainya. Cuman dari aku pribadi, aku mau berpesan kepada kalian bahwa kenali diri kalian sendiri, baru kalian bisa mentoleransi kepada teman-teman sekali yang ada di lingkungan kalian. Kenapa? Karena setelah kalian mengenali diri kalian, disitulah kalian akan mempunyai pendirian, tidak gampang terbawa arus perkembangan zaman dan lingkungan. Nah, karena setelah kalian mengenali diri kalian, kalian tahu komitmen apa yang akan kalian tuju. Step by step itu akan membawa kalian kepada kesuksesan insyaallah. Dan jangan lupa diiringi dengan usaha, doa, seperti itu. Oke. Ya, boleh. Ya, silakan. Aku nambahin buat adik-adik. Jadi di perkuliahan itu nggak cuma belajar teori ya Ustaz, tapi kita belajar tentang makna hidup sesungguhnya Ustaz. Karena di pengalaman saya di dunia perkuliahan itu benar-benar belajar menjadi dewasa Ustadz. Kan kalau di Alia kan masih remaja Ustadz, masih labil, tapi ketika di perkuliahan mulai oh ternyata hidup tuh kayak gini ya, kayak gitu. Oh ternyata hidup sesungguhnya, ya bukan sesungguhnya banget sih Ustadz, maksudku adalah kayak warna lain dari kehidupan. Warna lain kehidupan tuh ini ya, kayak mungkin misal kita nonton ada adegan-adegan yang ada di televisi kayak gitu, ternyata kita lihat langsung kayak gitu ketika di dunia perkuliahan seperti itu Ustadz. Jadi aku pastikan pasti banyak yang culture shock untuk adik-adik 2024 ini. Tapi nggak usah khawatir karena insya Allah siswa Malik 2 alumninya itu cepat beradaptasi Ustadz. Ya. Oke, jadi kuncinya di Malik 2 memang diperkuat akarnya Ustadz. Setelah di luar silakan kembangkan bunga-bunga ya, dan daun-daunnya masing-masing gitu ya. Yang penting akarnya harus kokoh supaya tidak mudah terombang-ambing gitu ya. Begitu tadi, seperti yang disampaikan Mas dan Mbaknya ini ya, seperti debat capres cawapres tadi ya. Ya betul sekali ya. Benar Malik 2 memang punya visi misi unggul dalam berprestasi, kokoh dalam beragama, dan terampil dalam hidup yang berkebinekaan. Dan inilah produk-produk nyatanya Ustadz. Tepuk tangan buat kita. Oke, jadi teman-teman sebelum akhirnya kita ke titik ini, jadi kira-kira ada nggak sih pengalaman di dunia kampus yang non akademik gitu ya, yang itu tuh bisa berimpak kepada selain adik kelas tadi yang kemudian nonton dan terinspirasi, tapi juga secara umum gitu, kalian punya pengalaman apa yang itu non akademik tetapi itu sangat bermanfaat sekali karena itu adalah secara tidak langsung hasil apa yang kalian dapatkan dari Malik 2 gitu. Oke ya, silakan. Sebelumnya saya pribadi pernah mengikuti ajang lomba debat
bahasa Indonesia Debat tingkat bahasa nasional Indonesia, ya. Jadi di situ kenapa saya berani mengajukan diri untuk ikut karena pengalaman dari Malik 2 sendiri. Saya udah belajar gimana sih cara teknik debat yang baik, gimana sih biar debatnya tuh nggak debat kusir, terus gimana cara menyampaikan pendapat seperti itu. Jadi ketika pas diajak kakak kelas, ya udahlah ayo ikut. Soalnya kan waktu itu di Malik 2 bahasa Inggris, sekarang kan bahasa Indonesia, jadi mungkin bisa lah seperti itu. Jadi itu menjadi ilmu saya untuk berkembang dari ilmu dasar yang di Malik 2 sendiri, seperti itu. Wah, keren. Badan, no komat. Oke, barangkali yang lain? Ya. Ya, yang non akademik ya. Kalau tadi Mbak Ara pernah mengikuti event debat bahasa Indonesia, saya sendiri pernah mengikuti debat bahasa Arab tingkat nasional. Dan alhamdulillah mendapat trofi. Dan semua yang saya dapatkan itu adalah proses tahap kedua yang saya dapatkan di Malik 2. Soalnya apa? Malik 2 itu adalah ya seperti yang saya katakan tadi, memberikan kunci untuk membuka gerbang-gerbang selanjutnya. Dan hasil dari kunci yang Malik 2 yang saya dapatkan di non akademik itu adalah berhasil membawa trofi debat juara bahasa Arab. Mungkin itu pengalaman yang sangat berharga. Luar biasa. Yang lain ada? Buat adik-adik dan tentunya buat teman-teman sekalian semuanya ya. Mungkin tadi ada teman-teman yang berkembang di bagian non akademik, dia lebih berfokus ke bagian kompetisi antara debat dan sebagainya. Cuman ada hal dasar yang aku pelajari dari Malik 2 karena aku dulu di spesifikasi administrasi perkantoran, gimana aku ngetik 10 jari dan sebagainya, dan alhamdulillah itu kepakai di saat aku kuliah. Jadi aku juga ikut berkembang dalam komunitas Islam Cinta. Di situ dalam komunitas itu kami ada beberapa influencer dan sebagainya, mungkin ada Habib Jafar Hussein Hadar, dan di situ kita berkembang bersama-sama. Dan juga di samping itu di komunitas itu dengan mungkin basic saya di administrasi perkantoran, saya juga sekarang sambil part time di program Trans 7 di salah satu program di sana, dan itu juga maksudnya itu yang Mama Dedeh itu bukan? Iya, salah satunya. Ya coba diceritakan lebih detail terkait yang Trans 7 itu. Nggak, awalnya saya iseng sengaja play di beberapa itu karena hidup di Jakarta yang menurut saya dekat dengan perkembangan ibu kota, dan akhirnya pertama kali saya untuk bisa play itu saya scriptwriter di program Sibolang. Oke. Kemudian setelah di Sibolang, nggak lama setelah itu ke beberapa program, akhirnya di program Assalamualaikum Mama Dede gitu kan. Itu kalau mungkin di Indosiar itu kayak Ma curhat dong, tapi kalau di Trans 7 kayak Assalamualaikum Mama Dede. Dan sekarang mungkin program itu sedang dipersiapkan di program Ramadan, dan sekarang saya mungkin dipindah alihkan dulu di Jejak Petualang seperti itu sementara. Wah, keren nih. Di scriptwriter gitu. Tapi emang kalau lihat dari performanya memang layak ya dia masuk TV dan seterusnya itu. Kalau misalkan tadi kayaknya ada yang tabus ya. Nah, yang tabus itu pengetahuan tentang ketabusan, bener nggak nih istilahnya ketabusan? Tata busana. Ya, tata busana yang kamu dapatkan di Malik 2 itu, kemudian sekarang di jenjang kuliah itu apa itu loh? Ada manfaat yang kamu dapatkan atau sehingga nanti teman-teman yang nonton itu, oh ternyata tabus juga, oh keren loh gitu loh. Ya, siapa tahu diam-diam punya butik, sudah Ustaz. Ah ya. Oh tadi bikin gaun katanya. Buat gaun nikah sendiri juga kayaknya bisa nih. Jadi pengalaman yang saya dapatkan dari Malik 2 khususnya tata busana, kebetulan saat ini saya sedang belajar tata busana juga di UNESA Surabaya. Pengalamannya sangat banyak, sehingga saya tidak belajar dari nol lagi di tata busana UNESA. Saya sudah mempunyai basic, saya sudah mempunyai pengalaman yang lumayan banyak, sehingga saya tidak meraba-raba lagi di tata busana UNESA. Dan saya dari fashion show yang saya pernah alami di Malik 2, saya jadi lebih percaya diri bahwa saya bisa
saya bisa mengeksplor yang ada di Tata Busana Unesa juga. Dan itu juga menjadi dasar saya untuk mulai membangun bisnis saya sendiri. Keren. Gak punya bisnis, membangun bisnis. Setelah membangun bisnis, membangun apa? Membangun rumah yang ada tangganya katanya. Oke, barangkali ada lagi? Ini sebelah sini barangkali. Ya boleh. Sebelah mana saja boleh. Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya sendiri lebih ke manajemen event ya, Ustadz, karena waktu yang tadi saya katakan di situ kan ada event English Festival. Di situ kan kalau kita kelas 2 jadi panitianya, jadi kita belajar gimana cara membuat suatu event kayak gitu. Nah, ketika saya berkuliah itu juga kan banyak event-event, apalagi kita join Himakom kayak bikin Disnatalis atau acara-acara konser lainnya kayak gitu. Jadi kita nggak bener-bener kosong karena kita udah pernah jadi panitia, cara menyusun acara, jadi udah ada bekal lah Ustadz. Jadi di Malik 2 juga diajarin tentang manajemen event kayak gitu. Luar biasa. Nanti buat Tio sendiri. Amin Ustadz, amin. Selanjutnya apa Ustadz? Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Sutanto. Oke, tadi seperti yang Ustadz Asep sampaikan, jadi closing statement dari masing-masing kalian tentang Malik 2 itu apa? Kalau tadi Ustadz Asep apa kalimatnya? Kalimat quote. Motivasi atau apa? Quote. Iya, quote tentang Malik 2. Jangan kultum ya. Mungkin 3 kata untuk Malik 2 kayak gitu mungkin. Ya. Oke, boleh. Punya quotes nih buat adik-adik yang mau join di Malik 2, yaitu grow together, grow with us. Jadi kalau mau berkembang lebih jauh, coba join sama kita dulu, nanti kita berkembang bareng-bareng ya, seperti itu. Jadi kayak alumni sekarang nih, kan berkembangnya kan dari awal di Malik 2, terus berkembang lagi di universitas masing-masing, seperti itu. Oke. Jadi quote-nya apa tadi? Grow together, grow with us. Iya, oke. Apa coba Ustaz? Grow. Berkembang bersama, berkembang bersama kita. Ya. Dan nanti kan ada tulisan di ininya. Oke, ya ada. Selanjutnya silahkan quotes untuk Malik 2. Ya. Karena saya sampingnya Mbak berbaju putih dan saya juga baju putih, quote of the day, kata-kata hari ini untuk Malik 2, la takhaf, jangan takut untuk mencoba. La takhaf, jangan takut. Oh, oke, yang lain, sok silakan. Ditunjuk nih kayaknya maunya. Yang bercanda dulu lah. Iya. Mungkin kata-kata untuk ke siswa-siswa Malik 2 ya. Boleh. Belajar, menurut saya belajar ketika kamu mendapatkan ilmu apapun itu pasti akan berguna. Baik kalau nggak berguna sekarang pasti akan berguna di masa depan. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Mantap. Yang lain? Oke, ya. Untuk adik-adik sekalian yang di Malik 2, quotes dari saya, be brave, be confident. Be brave, be confident. Be brave, be confident. Apa artinya, Ustaz? Jadi kanca sing pede gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Itu bahasa Absahan, Ustaz. Oh gitu. Oke, selanjutnya next. Ya. Buat adik-adik Malik 2 yang mungkin akan lulus maupun belum lulus, bermimpilah setinggi-tingginya. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Yang ini. Jadi aku pengen ngasih quotes di sini buat adik-adik teman-teman dari yang sekarang masih ada di Malik 2.
I want to live world better than I come. Di sini world di sini tuh maksudnya dunia Mahlik 2. Ketika kalian semua datang ke Mahlik 2 dengan tangan kosong, maka ketika kalian keluar dari Mahlik 2, aku ingin teman-teman di sini bawa bekal, kalian bawa sesuatu yang dihasilkan dari Mahlik 2. Jadi keluar nggak dengan tangan kosong. Next. Ya. Ini ditujukan buat adik-adik Mahlik 2 ya. Jadi quotesnya itu identitas, proses, hasil. Jadi identitas itu kenali jati diri adik-adik. Lalu prosesnya itu dengan belajar. Dan hasilnya ya seperti alumni Mahlik 2 sampai yang lain. Next. Udah? Yang belum? Ya. Aku nggak ada quotes of today, maksudnya untuk Mahlik 2, cuman maksudnya untuk teman-teman sekalian, mungkin juga pendengar semuanya. Mungkin ini juga yang disampaikan oleh senior aku dulu waktu di sekolah di Aliyah. Dia mengatakan bahwa jangan memikirkan sesuatu yang hal itu sudah pasti didapatkan dan ditentukan oleh Tuhan, tapi pikirlah sesuatu yang mana kita dapatkan dengan cara berpikir. Begitu itu. Ya, seperti itu. Tuh nilainya luar biasa tuh. Kayak Sesuatu. perkataan Ibnu Athaillah Sakandari. Iya. Ya, yang lain? Yang belum siapa? Kamu belum? Kamu belum juga? Ya udah, kamu dulu. Satu quotes buat adik-adik. Ini quotes yang paling aku suka dari teman-teman aku. Singkat aja ya. Take a change, be the champion. Ya, iya itu. Paham nggak Ustaz? Paham insyaallah. Oke, yang belum siapa? Udah semua ya? Oh ya, nih terakhir. Oke, quotes of the day itu trying is better than never. Jadi lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali, Ustaz. Dan ada quotes yang kedua yaitu don't give up, karena jangan pernah menyerah walaupun kalian jatuh berkali-kali. Ayo bangkit dan bangkit sampai kalian sampai ke tujuan yang kalian pengenin gitu, Ustaz. Oke, luar biasa. Kalau kalah bangkit. Ini enggak kampanye ya? Oh, bukan Ustaz, ini bukan kampanye, Ustaz. Juga siapa nih, Ustaz? Nggak ada yang solid ini. Oke, alhamdulillah obrolan yang sangat asik, sangat menarik dan sangat apik saya kira, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan di waktu yang lain bisa sambung lagi dan tetap terkoneksi dengan Mahlik 2. Silaturahmi jangan pernah putus. Pinjam dulu 100. Kan? Artinya walaupun mungkin jasad kita, badan kita tidak di satu tempatkan, tetapi hati kita tetap terpaut di Mahlik 2, dan lebih luasnya lagi adalah Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Doakan kami yang di Mahlik 2, doakan kami yang di Pondok Pesantren biar tetap istiqomah, karena mengajar itu adalah pekerjaan yang harus kita lalui, dan tentu sesuatu yang selalu dilakukan ada kebosanan dan yang lainnya. Maka kami membutuhkan doa-doa kalian, anak-anak soleh dan soleha, supaya kami tetap istiqomah dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita di Mahlik 2. Terima kasih teman-teman semuanya, kalian hebat, kalian luar biasa, dan ini adalah contoh alumni putra-putri terbaik Mahlik 2, dan insya Allah memberikan teladan yang baik juga kepada adik kelas, dan insya Allah hasilnya juga baik. Oke, terima kasih, dan bareng-bareng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahlik 2, join us, be the best. It is time, close the door.